wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman da'imaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wadah hadirin semuanya yang saya hormati, pada para pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati pula, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bersama kembali dipertemukan Allah dalam kajian online kitab Syarhul Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua, kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya, dan tentunya harapan kita nantinya di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan Fatihah. Kita sampaikan Fatihah kita tujukan pahalanya pada guru-guru kita semua, bil khusus kepada Asy-Syaikh Al-Aribillah Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam memahami apa yang beliau sampaikan dan juga dimudahkan dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membahas pada malam hari ini makalah yang ke-221 dalam versi terjemah Haji Salim Bahrezi, atau makalah yang ke-200 dalam versi Syarah Al-Hikam, yakni Iqadul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Aribillah Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Ma fata min umrika la iwadalahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Ma fata min umrika, untuk halamannya yang terjemahan halaman 159. Ma fata min umrika, ma utawi umur, fata kang pot apa ma min umrika saking umur ira. Umur, waktu, hidup, ini artinya sama. Iku la iwaldo, ora ono liru iku maujud, tidak ada yang bisa menggantikan lahu kedue ma. Wa mautai barang-barang hasola kang hasil apa ma, wa mautai umur waktu hasola kang hasil apa ma laka maring sira minhu saking ma, minhu saking umrika, minhu saking umrika iku laki mata. Ora ana rega iku maujud kang bandingi, ana rega iku maujud, rega kang banding iku maujud lahu kedue ma, lahu kedue ma. Mafata min umrika la iwadolahu, sesuatu yang hilang
yang telah hilang dari usia atau umurmu atau hidupmu tidak dapat ditarik kembali. Tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Dijoli ngengge apa ae ndak iso. Saking berharganya waktu yang hilang dan tidak ada yang bisa membandingi dari waktu yang hilang itu. Apapun sesuatu yang digunakan untuk membandingi tidak akan sebanding dengan waktu yang hilang. Wa ma hasalalaka minhu laki matalahu. Sedangkan umur atau waktu yang telah berhasil bagimu, yang kau manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu nanti bahagia, dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, dimanfaatkan untuk beramal solih, laki matalahu, umur tersebut, waktu tersebut tidak bisa dinilai saking besarnya harganya, tidak bisa ternilai dengan apapun. Laki matalahu, saking besarnya nilainya, dinilai dengan apapun tidak akan sebanding dengan apa yang dihasilkan. Inilah yang disampaikan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, makalah kalam hikmahnya, kata mutiara yang disampaikan oleh seorang wali, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, berbicara tentang umur, berbicara tentang waktu. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa hari demi hari kita lalui. Setelah kita hitung-hitung, ternyata kita semakin hari semakin bertambah usianya, semakin tua. Dengan bertambahnya usia, seiring dengan itu berkurang pula kesempatan kita untuk memperbanyak bekal akhirat kita, untuk beramal solih. Dengan bertambahnya usia, berkurang kesempatan, itu jelasnya. Jadi semakin ke sana kita akan semakin mendekati dengan kematian. Ini tanpa kita sadari, tahu-tahu rambut sudah memutih, tahu-tahu kulit sudah keriput, tahu-tahu anaknya sudah besar, bahkan sudah punya cucu dan sebagainya. Kalau kita melihat ke belakang, kayaknya baru kemarin kita main kelereng, baru kemarin kita bermain bersama teman-teman sebaya kita, lari-larian dan sebagainya. Ternyata sekarang sudah tua, sudah cukup umur bagi kita. Apalagi kalau kita menghitungnya dengan hitungan hijriah. Kita itu merasa muda karena kita sering menghitung dengan kalender Masehi, di mana selisihnya antara hijriah dan Masehi itu cukup jauh. Per tahunnya sekitar 10 hari. Sehingga kalau kita pakai kalender hijriah untuk menghitung umur kita jauh lebih tua daripada kita hitung dengan kalender Masehi. Jadi yang asalnya 41 saja jadi menjadi 43. Sehingga pantas kalau tua. Dengan adanya waktu yang begitu cepat, di mana kita sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana kita akan dipanggil, kita jelas-jelas tidak tahu. Itu merupakan rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Setiap yang bernyawa itu tidak mengetahui di mana dia akan meninggal. Fa innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib. Sesungguhnya kematian di mana kalian itu berlari atau menjauhi kematian itu, kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Kalau secara kasar kita katakan, bisa jadi kita karena selalu menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan untuk menghadapi wabah virus COVID-19 ini, bukan berarti
kita akan selamat dari kematian. Bisa jadi asbab kematian itu dari yang lainnya. Orang masuk angin kalau parah saja seolah-olah hidupnya sudah pendek, sudah dekat dengan kematian. Kita di tengah jalan, kita dipepet sama orang, seolah-olah kita akan mati karena mau tertabrak orang itu, atau hal-hal yang lainnya. Jadi artinya janganlah kita merasa sudah bebas, sudah merasa aman kalau kita mengikuti anjuran untuk menjaga kesehatan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Kemudian kita bergembira, berbangga-bangga, merasa kita selamat. Kematian bisa terjadi dengan cara yang lain, andaikan kita selamat dari COVID. Dan bisa jadi dengan adanya COVID-19 seperti ini, kematian kita pun bisa terjadi sebab COVID ini. Makanya ini membuat kita semakin sadar bahwa tidak hanya kita jaga diri kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan kita terjangkitnya virus, namun juga kita jaga diri kita dari hal-hal yang bisa membuat kita celaka, membuat kita nanti sengsara hidupnya di akhirat, membuat kita akan masuk neraka. Kita jaga dari perbuatan-perbuatan diri kita jaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Jadi mengingat kematian, mengingat begitu singkatnya hidup kita di dunia ini, dan sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Ini akan menjadikan kita semakin semangat dalam mencari bekal akhirat, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, semakin semangat dalam bertakwa kepada Allah, semakin semangat dalam bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita lakukan. Sebagian yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan Asyadili. Abu Hasan Asyadili mengatakan, man ahabballah lam yasta'mil jawarihahu illa fima yuwafiqu mahbubahu. Orang yang cintanya kepada Allah itu sangat kuat. Kalau cintanya kepada Allah itu kuat, cintanya kepada akhirat kuat, keyakinan terhadap kehidupan akhirat itu sangat kuat, imannya kuat, maka lam yasta'mil jawarihahu illa fima yuwafiqu mahbubahu. Tidak akan merelakan dirinya atau tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan kecuali yang dicintai oleh, yang disukai, yang disenangi oleh orang yang dicintainya, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang cinta. Tapi kalau orang itu tidak cinta kepada Allah, cintanya kepada selain Allah, cintanya kepada makhluk, cintanya kepada dunia, lemah keyakinannya terhadap akhirat, maka yang dilakukan adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti kita cinta kepada sesama kita, bukti rasa cinta kita itu akan kita tunjukkan dengan merelakan diri kita untuk melakukan perbuatan yang membuat senangnya yang kita cintai. Kita cinta sama istri, kita rela bekerja keras, banting tulang, peras keringat untuk memenuhi kebutuhan anak istri kita. Kita rela begadang malam hari karena anak kita sakit misalkan, karena kita mencintai mereka. Begitu juga kalau kita cintanya kepada Allah sangat kuat, maka akan membuat kita itu selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tidak akan mengecewakan Allah, akan menjadikan akan melakukan perbuatan yang menjadikan Allah ridho. Ini yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita perlu introspeksi diri, kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing, mengevaluasi diri kita. Apakah kita memang benar-benar sudah mencintai Allah, atau sudah besar rasa cintanya kepada Allah atau belum?
Dan itu tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, tidak perlu ada pengakuan. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata. Kalau buktinya kita memang rajin dalam ibadah, tidak ingin merelakan waktu untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kita selalu mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan, bentuknya apapun, apakah digunakan untuk sholat, zikir, ngaji, baca Al-Quran, bekerja untuk kepentingan keluarga yang nantinya untuk bekalnya ibadah. Nah, kalau yang kita lakukan seperti itu, walaupun kita tidak mengatakan aku cinta Allah, berarti yang kita lakukan itu sudah menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada Allah. Tapi kalau yang dilakukan sebaliknya, orangnya malas beribadah, malas bersedekah, malas baca Al-Quran, malas bangun malam, malas untuk berzikir, dan sebagainya, hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi banyakkan waktu hanya untuk main HP, hanya untuk melihat tontonan-tontonan yang tidak ada manfaatnya, hanya untuk ngobrol, hanya untuk melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama apapun bentuknya itu. Maka itu termasuk orang yang tidak mencintai Allah. Walaupun dia berkata 1000 kali bahwa aku cinta Allah, tapi kalau perbuatannya tidak menunjukkan rasa cintanya kepada Allah, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu melihat apa yang dilakukan orang, kita cukup mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Sejauh mana perbuatan kita yang kita lakukan selama ini, antara perbuatan atau ucapan ini, apakah benar-benar kita tujukan hanya untuk Allah, hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal solih, menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah Sakandari ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Jadi yang pertama, kita harus sadar yang seringkali kita bahas, bahwa kehidupan dunia ini merupakan penentu kehidupan akhirat. Rasulullah mengatakan ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia sebagai tempat untuk memperbanyak amal kebaikan yang nantinya buahnya, hasilnya akan dipetik di akhirat. Ini yang harus kita fahami. Dunia itu seperti itu, bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk mencari jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan ketenaran, untuk mencari popularitas, bukan sama sekali. Al-Quran mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melupakan pada kalian semua berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai pada kalian itu masuk ke kubur, baru sadar yang dilakukan salah ketika sudah meninggal dunia. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa Allah menciptakan kita ke dunia ini, kita diciptakan dengan satu tujuan, tujuannya agar kita memperbanyak amal kebaikan. Dalam bahasa umum, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran menjelaskan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan hidup harus tahu. Jadi pola pikir kita yang salah, yang mungkin kita menganggap, oh saya hidup ini harus mencapai derajat yang tinggi, menjadi orang yang terkenal, orang yang terhormat, orang yang sukses dan sebagainya. Ini pemikiran kita yang salah, yang dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak mengenal agama, yang dipengaruhi oleh orang-orang yang hanya berpikir urusan dunia, melupakan akhirat. Ini harus kita ubah pertama kali itu, bahwa kita memang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu ibarat seperti fasilitas, sarana untuk menunjang, memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kullu ma yutawassalu ilal ibadah fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk beribadah, ini nilainya sama dengan ibadah. Niki harus kita tanamkan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian semua menyangka aku menciptakan kalian, kata Allah, hanya untuk main-main tanpa ada tujuan? Dan apakah kalian menyangka wa annakum ilaina la turja'un, kalian semua itu tidak akan dikembalikan? Apakah kalian itu diciptakan hanya untuk hidup semau kalian yang nantinya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kalian lakukan? Tidak seperti itu. Kita diciptakan kalau kita sudah baligh untuk benar-benar mengabdi kepada Allah, melakukan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan berpulang menghadap kepada Allah, dan Allah akan menanyai, memintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan kalau itu perbuatannya salah. Dan yang akan bersaksi adalah tangan kaki kita. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya Allah adalah tempat-tempat di mana kita berada, bukan lisan kita. Sehingga kita tidak bisa beralasan apapun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini yang harus kita tanamkan dulu ya. Sampai kapan kita ibadah ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Ada permulaan, ada akhiran. Permulaannya kapan? Baligh. Ketika baligh mukallaf, itu awal kita harus melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Dan ada akhiran, ada kata berhenti, tidak selamanya. Kapan berhentinya? Kapan kita sudah tidak melakukan ibadah kepada Allah? Ketika kita sudah meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kalau memang kita inginnya ini segera mungkin untuk prai salate, pengen randang sholat, ora usah sholat meneh, pengen ora ngempet nafsu, karena selama ini kita tidak maksiat karena menahan diri kan. Amin, bebas dari itu, sudah tidak ada keharusan seperti itu, berarti kita mohon pada Allah biar cepat mati. Kalau kita mohon pada Allah cepat mati, kemudian kita mati, ya bebas. Sudah tidak ada kewajiban yang perlu kita kerjakan, sudah tidak ada larangan yang perlu kita tinggalkan. Karena sudah berakhir, hanya singkat. Jadi kalau matinya besok ya hanya sampai besok. Kalau matinya lusa ya sampai lusa. Kalau matinya kita maunya masih 50 tahun lagi, ya sampai 50 tahun lagi kita beribadah kepada Allah. Harus sabar. Nanti seiring dengan keinginan kita ingin hidup lama, ya begitu pula kita harus bersabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Bersabar dalam melakukan yang diperintahkan dan bersabar dalam menjauhi yang dilarang. Konsekuensinya seperti itu. Jadi pingine ora tek ibadah tapi umure dawa, niki ra nyambung. Nggih, pingine ora patek ibadah, ibadahe prei sing diharamne iki dihalalne, terus pengen hidup urip dawa. Ingin hidupnya itu lama, ya ndak bisa. Selama orang hidup di dunia, kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah harus dijalankan, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan harus ditinggalkan. Wis ngoten niku. Ndak suwi. Akhirnya nanti kita akan mendapatkan balasan. Makanya tema kita pada malam hari ini kan manusia selalu berpacu dengan waktu. Artinya modal yang diberikan Allah kepada kita, ibarat kita berdagang agar mendapatkan keuntungan. Modalnya apa? Modalnya adalah waktu. Modalnya ini waktu. Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita hidup, Allah memberikan kita kesempatan. Ini modal yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita tidak memanfaatkannya, akhirnya kita rugi. Harus kita manfaatkan. Kalau tidak kita manfaatkan, kita biarkan lewat begitu saja. Kita gunakan hanya untuk
hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita gunakan untuk main togel misalkan, atau hanya habis untuk main game online misalkan, atau hanya habis untuk hibur-hiburan sajalah, hanya untuk rokokan tok. Ngobrol ngalor ngidul sing renek napa manfaate misalkan, itu akan hilang, dengan sendirinya akan hilang. Waktu yang diberikan Allah kepada kita, yang seharusnya kita manfaatkan untuk yang berguna bagi kehidupan kita akhirat, kehidupan kita di akhirat nanti, akhirnya itu akan hilang begitu saja, sia-sia, dan kita tidak akan mendapatkan waktu itu lagi. Tidak akan mendapatkan waktu itu. Yang sudah lewat ya sudah. Kesempatan yang sudah lewat itu tidak akan kembali. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, setelahnya itu adalah kesempatan yang lainnya. Bukan kok kesempatan yang sebelumnya. Sebelumnya ya sudah. Sampai kapanpun tidak balik. Ketika sudah hilang, kita mau inginnya waktu itu kembali, kita tomboi misalkan, kita ganti dengan sesuatu yang berharga, dengan emas berapa kilo misalkan, ya tidak bisa. Ngomong karo malaikat, malaikat waktu kusing diingi balekno ya awakmu tak opahi ngangge emas. Lah malaikate ra butuh karo emas. Dipangga ndak balik. Ndak akan bisa kembali. Misalkan kita sudah tua seperti ini, inginnya itu balik muda. Wah, penak dadi cah enom ya, iso dolan-dolan, iso nandi, itu kan penak. Kita inginnya seperti itu misalkan. Enak ya, urung digandoli bojo, ring gondoli anak, sik bujang po enak. Ya ndak iso. To pengen dadi cah cilik, penak ya cah cilik ya. Iso nyusu nang nggone ibuke. Awer nyusu wangel ora ngenteni turune anake. Cah cilik sak waya-waya iso nyusu. Pengen dadi cah cilik neh ya mboten saged. Ndak bisa. Ini waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. Walaupun kita tukar dengan apapun ndak akan kembali. Sampai kapanpun ndak akan kembali. Maka kehilangan kalau sudah hilang ndak kembali, kita sama halnya dengan kehilangan sesuatu yang sangat berharga sekali. Sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Dijoli ngangge apa ae ora kenek. Saking berhargane. Begitu juga sebaliknya, kata Ibnu Athaillah, wa ma hasalalaka minhu laqimatalahu. Sesuatu waktu yang engkau hasilkan, sedangkan waktu yang engkau hasilkan, yang kau gunakan untuk melakukan hal yang bermanfaat, digunakan untuk baca Al-Quran, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk sholat misalkan. Ini ketika menghasilkan sesuatu yang dihasilkan itu tidak bisa digantikan dengan apapun saking berharganya yang dihasilkan. La qimata lahu. Apa yang akan didapat? Nikmat akhirat. Dengan kita melakukan sesuatu yang baik, dengan melakukan amal solih ibadah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat, kita mendapatkan nikmat akhirat. Nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun saking besarnya nikmat itu. Gara-gara waktu kita manfaatkan. Yang kita dapat sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau kita bisa menghasilkan amal solih dari waktu itu, karena kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sangat besar. Jadi dalam satu riwayat itu surga yang diberikan Allah kepada seseorang itu, andaikan dikelilingi untuk dijangkau seberapa atau luasnya itu. Ada yang mengatakan butuh waktu 2000 tahun. Dalam hadis itu butuh waktu 2000 tahun untuk bisa sampai
kepada surga yang ditempati oleh seseorang. Saking besarnya. Dalam satu hadis, tempatnya cambuk di surga lebih berharga daripada dunia seisinya. Ini masih tempatnya cambuk yang tidak seberapa. Andaikan dihargai dengan emas apapun, sebanyak apapun, seberapapun, atau dengan uang sebanyak apapun, untuk menggantikan nikmat yang kecil yang ada di surga itu tidak akan mampu. Ini didapat ketika orang bisa menghasilkan yang manfaat dari waktu yang diberikan Allah kepadanya. Kalau tidak, kehilangan suatu yang sangat besar, yang asalnya dia bisa masuk ke surga karena melakukan kemaksiatan, waktunya digunakan untuk melakukan yang maksiat, akhirnya maksiat itu mengantarkan dia masuk ke neraka. Siksaan yang ada di neraka tidak bisa terbayangkan, sakitnya tidak bisa terbayangkan. Andaikan digantikan dengan apapun biar tidak tersiksa, itu tidak bisa. Kalau dia harus mendapatkan siksaan Allah atas perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, diantaranya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di dalam nikmat surga yang begitu besar, wa fi dzalika, dalam naimil jannah, falyatanafasil mutanafisun, maka sebaiknya hendaknya orang berlomba-lomba untuk meraihnya. Yang sudah bisa meraihnya harus berbangga, senang bisa mendapatkan itu, bersyukur bisa mendapatkan itu. Ini menandakan bahwa nikmat surga yang dijanjikan Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu tidak akan dapat kita raih hanya sekedar kita menginginkan saja. Kita berharap saja tidak cukup. Harus kita barengi dengan perbuatan. Harus ada usaha yang kita lakukan. Wong selagi di dunia saja, orang inginnya kaya, kok dia diam tidak melakukan usaha, dia tidak akan sampai kepada keinginannya. Dia inginnya sembuh dari sakitnya, dia diam tidak mau usaha untuk mencari kesembuhan, tidak akan mendapatkan kesembuhan. Di dunia saja yang terjadi semacam itu, apalagi kaitannya dengan akhirat, yang sangat besar nikmat yang akan diberikan Allah kepada seseorang. Maka tidak bisa hanya sekedar saya hanya mengharap rahmatnya Allah saja. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Walaupun saya seperti ini, tampangnya tampang bajingan, tampangnya tampang orang yang tidak mau ibadah, tapi kalau Allah menghendaki saya masuk surga, kan tetap masuk surga. Ya tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Al-Quran mengatakan harus ada usaha yang dilakukan, walaupun usaha itu tidak menentukan. Dalam ayat yang lain, misalkan dalam surat As-Saffat ayat 61, Allah mengatakan limithli hadza falya'malil amilun. Terhadap sesamanya ini, yakni nikmat yang diberikan Allah, falya'malil amilun. Jadi orang-orang yang beramal itu beramalah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian semua ke surga sebab perbuatan yang kalian semua lakukan. Ada tindakan, ada perbuatan. Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan kemauan nafsunya, wa amila, ada perbuatan. Wa amila al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan perbuatan yang manfaat baginya setelah mati. Ada perbuatan yang dilakukan. Tidak sekedar dia menunggu nasib. Jadi syariatnya harus seperti itu, walaupun
semuanya kembali kepada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang melakukan amal soleh itu tidak lepas karena adanya hidayah taufik dari Allah. Berarti kalau Allah menghendaki orang itu masuk ke dalam surganya, Allah akan meringankan orang itu untuk melakukan amal-amal soleh yang akan mengantarkan kepada orang tersebut untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ngoten niki, sunnatullahnya seperti itu, hukum alamnya seperti itu. Tradisi yang dilakukan Allah seperti itu, yang tidak boleh kita lupakan. Maka Ibnu Athaillah dalam kesempatan yang lain itu mengatakan ar-roja ma qoronahu amalun. Harapan itu harus disertai dengan perbuatan. Harapan harus disertai dengan perbuatan. Hanya berharap selamat akhirat, mati tidak akan disiksa oleh malaikat mungkar nakir misalkan. Inginnya kuburnya menjadi raudhatam min riyadil jannah, bukan kufrotam min kufarin nar, namun tidak mau berbuat apa-apa. Hidupnya hanya untuk kemaksiatan. Hanya untuk melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Keinginannya tidak akan terwujud. Ar-roja makoronau amalun. Pengharapan itu kalau disertai dengan perbuatan. Wa illa umniyatun. Andaikan tidak ada perbuatan yang dilakukan, itu hanya sekedar lamunan, hanya sekedar harapan kosong. Keinginan yang hanya sebatas keinginan yang tidak akan terwujud dalam kenyataan. Seperti ini yang harus kita pahami. Sehingga kita mau tidak mau ya harus menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, harus menyemangatkan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mengisi waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, tidak ingin kita sia-siakan. Gunakan masa mudamu dengan sebaiknya sebelum datang hari tuamu kan. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Dan seterusnya. Ini harus kita sadari betul. Waktu berputar begitu cepat, sampai pada akhirnya kita akan sampai ke finish. Barat kita ini sedang lomba, kita harus berpacu, harus selalu bersaing dengan yang lainnya. Jangan sampai kita ini ketinggalan. Kita harus bisa menyalip yang lain, harus bisa mendahului yang lain, sampai ke finish nanti kita akan menjadi pemenang. Kalau kita ketinggalan, kita jauh amalnya dari orang lain bisa mencapai surganya Allah, kita akan tinggal di neraka. Kita hanya tinggal berharap saja di sana. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Hanya tinggal menyesal saja. Tidak bisa berbuat apa-apa kalau semuanya sudah berakhir. Alhamdulillah sekarang ini kita masih punya kesempatan. Maka perlu kita ingat betul, kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kali, hanya sekali. Waktu yang sudah hilang tidak akan kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Nggak ngerti urip sampai kapan. Hari raya kita masih ketemu. Hari raya baru kemarin misalkan. Ternyata sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah meninggal dunia. Hari raya sehat. Tahu-tahu kita dikabari sudah sakit. Jadi waktu itu memang sangat berharga dan harus kita gunakan untuk hal yang manfaat, tidak boleh kita sia-siakan. Para ulama mengatakan al-waktu kasyaif. Waktu itu ibarat seperti pedang, seperti pisau yang tajam. Ketika tidak bisa memanfaatkan, itu akan melukai, akan membuat kita celaka. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa menggunakannya. Namun kalau kita bisa menggunakannya, membuat kita selamat. Kalau kita tidak menggunakannya, akan mencelakai kita. Kalau kita menggunakannya dengan baik, akan menjadikan kita selamat.
para ulama itu selalu menghargai waktu yang diberikan Allah kepadanya. Kalau kita tahu orang seringkali memiliki satu slogan, satu ungkapan, waktu adalah uang. Waktu adalah uang, time is money. Waktu adalah uang. Kita juga harus punya slogan, waktu adalah amal solih gitu loh. Waktu adalah ibadah, waktu adalah baca Al-Quran, waktu adalah zikir, waktu adalah yang lainnya. Dan perlu kita renungkan, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ti alal abdi sa'atun la yadkhurullaha fiha ila kanat ali hasratan yaumal qiyamah. Ila kanat ali kasratun yaumal qiyamah. La ta'ti alal abdi sa'atun, tidaklah datang bagi seorang hamba waktu. Tidaklah Allah memberikan waktu kepada hamba. Tidaklah hamba itu memiliki waktu la yadkhurullaha fiha, di mana hamba itu tidak mau berzikir kepada Allah di waktu itu. Kata berzikir ini jangkauannya luas. Jangan kita hanya anggap zikir hanya ucapan, namun perbuatan kita zikir. Ketika kita perbuatan, otak kita selalu memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ini zikir, ini tasbih. Hanya berpikir tentang akhirat walaupun kita tidak mengucapkan kata-kata zikir, namun kalau otak kita ini berpikir tentang akhirat, perbuatan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah, itu sama dengan berzikir. Kok ada waktu tidak digunakan untuk berzikir? Habis untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya atau untuk digunakan untuk hal yang jelas-jelas merugikan, untuk maksiat misalkan. Apa yang terjadi? Illa kanat ali kasratun yaumal qiyamah, kecuali waktu tersebut akan menjadikan dia sengsara di hari kiamat. Kanat ali kasratun, akan membuatnya menyesal, akan menjadikannya sengsara, celaka nanti di hari kiamat. Bahkan dalam satu hadis itu juga dikatakan nanti waktu 24 jam dalam sehari semalam, masing-masing hari ini kan 24 jam yang kita miliki. Itu akan disediakan oleh Allah masing-masing lemari atau tempat yang berisi nikmat-nikmat yang besar. Di dalamnya ada nikmat dan ada yang kosong. Untuk waktu yang digunakan untuk hal yang manfaat, digunakan beribadah kepada Allah, ini akan digantikan oleh Allah berupa lemari yang isinya penuh dengan nikmat. Kalau tidak digunakan untuk taatan pada Allah, ada lemari kosong. Jadi berjajar 24 lemari. Ada yang kosong, ada yang isi. Ketika ketemu sama lemari yang isi, senangnya luar biasa. Namun ketika ketemu sama lemari yang tidak ada isinya, yang kosong, menyesalnya luar biasa. Kenapa tidak ada? Kenapa semuanya tidak berisi? Kok ada yang kosong? Bagaimana dengan tidur kita misalkan? Bagaimana dengan makan kita? Di dalam ungkapannya para ulama itu, tidur kita pun itu akan bernilai ibadah, makan kita pun akan bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk mendapatkan kekuatan menjalankan ibadah. Saya makan biar saya nanti bisa menjalankan sholat. Saya perlu istirahat dengan tidur, setelah tidur biar segar dalam menjalankan ibadah, saya bisa. Ini akhirnya dihitung sebagai ibadah. Walaupun tidak diisi ibadah secara langsung, tidak diisi dengan amal soleh secara langsung, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah. Berarti bisa jadi 24 lemari yang ada semuanya berisi nikmat, tidak ada yang kosong. Ini memang menjadi tantangan berat bagi kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan waktu. Seiring dengan kemajuan zaman sekarang ini, kita mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak ingat betul bahwa ini adalah, bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga,
yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi kita punya waktu yang banyak, kita karena ada corona tidak bisa kerja, bukan untuk beribadah kepada Allah, namun hanya untuk nyantai-nyantai saja, hanya untuk tidur-tiduran saja, hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau bisa jadi kita gunakan untuk hal yang benar-benar merugikan, hanya untuk ngobrol sama orang, ngomongin keburukan orang. Bisa jadi kan seperti itu. Benar ada waktu, namun belum tentu bisa dimanfaatkan. Yang terjadi di kita seperti itu. Misalkan kita pagi hari punya waktu untuk sholat duha. Kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk melakukan itu, walaupun waktunya panjang, mulai dari terbitnya matahari sampai masuknya waktu duhur, walaupun hanya 2 rakaat saja belum tentu kita mampu. Lek dan diniati tenanan, padahal ada waktu. Apabila sudah terlewat, kita sudah masuk duhur, kita akan melihat ternyata sudah lewat ya waktunya sholat duha. Saya sudah tidak bisa melakukan untuk hari ini, bisanya hari besok. Besok lupa lagi. Yang terjadi seperti itu. Ini berulang-ulang seperti itu. Sampai kapan itu terjadi? Andaikan kita belum sempat memperbaikinya, sudah dipanggil oleh Allah, sudah didatangi oleh malaikat Israel, ya kita akan kehilangan kesempatan yang ada dan kita pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Dikatakan oleh ulama sufi bahwasannya al-waktu idza fatala la yustadraku. Waktu ketika hilang itu tidak akan bisa disusuli. Tidak akan bisa disusuli, artinya ditarik kembali itu tidak bisa. Ditarik lagi agar tidak hilang kembali lagi itu tidak bisa. Walaysa sai'un a'azzu minal wakti. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang lebih mulia daripada waktu. Ini harus kita ingat ya, bahwa kita memang punya kewajiban dalam hidup ini yang harus kita jalankan, yang tidak boleh kita lupakan. Dan modal untuk melakukan kewajiban itu adalah waktu yang diberikan Allah kepada kita, kesempatan di mana kita saat ini masih hidup. Dan kesempatan itu pasti akan ada akhirnya, tidak selamanya ada. Sewaktu-waktu akan hilang seiring dengan dipanggilnya kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah saking menilai pentingnya waktu, waktu dijadikan sebagai sumpah. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, wal asri, demi waktu. Saking pentingnya waktu digunakan sumpah. Waktu asar atau waktu-waktu yang lainnya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Manusia akan merugi, akhirnya merugi itu nantinya akan celaka. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang pasti akan kita alami. Kehidupan yang abadi. Semua manusia akan celaka. Sungguh. Dalam ayat ini Allah mendatangkan adatut taukid 2. Yang pertama adalah inna, yang kedua adalah lam ibtida. Sesungguhnya manusia lafi, ada lamnya, lam ibtida. Sungguh. Sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi. Kapitunan, akan celaka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal solih. Selain beriman harus disertai dengan amal solih. Jadi tidak cukup dengan iman tanpa adanya amal solih. Karena perbuatan maksiat yang kita lakukan itu berpotensi besar akan menjadikan kehilangan iman di akhir hayat. Ini yang sering saya sampaikan. Bagaimana yang saya kutip keterangan dalam kitab syarah daripada Ikhya Sadatu Itikhafil Muttaqin,
paling tidak ada 4 hal yang membuat orang kehilangan iman di akhir hayatnya. At-tahawun fis shalah, orang yang meninggalkan salat itu kan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat. Selama orang itu meyakini salat wajib dan dia melakukannya hanya karena malas, dia tetap dikatakan beriman. Namun pertanyaannya, apakah perbuatannya ini tidak berpengaruh pada imannya? Jawabannya bisa berpengaruh. Artinya bisa menjadikan orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Ketika dia suka meninggalkan sholat. Yang kedua adalah surbul khamri, minum perkara yang memabukkan, yang dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah hukukul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, termasuk melakukan perbuatan yang tidak benar kepada guru. Orang tua itu termasuk kan guru juga kan, guru, orang tua, mertua, ini kan termasuk orang tua kita. Kemudian yang keempat adalah seseorang itu tidak bisa memanfaatkan waktunya hanya untuk melakukan akhirat, adalah bagaimana akhir hayat orang itu. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, bahwa as-sa'id man mata alal iman wa in taqaddama kufrun. Orang yang selamat, orang yang mati membawa iman walaupun sebelumnya dia orang yang kafir. Asyaqi man mata alal kufri wa in taqaddama imanun. Orang yang celaka adalah orang yang mati tidak membawa iman walaupun selama hidupnya dia beriman. Niki diwedeni, awake diwedi. Makanya harus berusaha menahan diri untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang. Kok terlanjur? Loh, mbiyen urung patek ngerti agama, sik jahiliyah, jarang ikut pengajian, banyak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Ini kita jadikan sebagai motivasi untuk mendekat kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Jangan kemudian kita dihantui rasa ketakutan yang besar, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Saking wedine tidak iso nyapo-nyapo, jangan. Tetap kita ada rasa takut, Allah memberikan balasan, namun kesempatan yang diberikan Allah pada kita di mana kita masih hidup sampai dengan saat ini, kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah. Andaikan terulang lagi, ya tobat lagi. Terulang lagi, tobat lagi. Sing penting ora kedisian mati. Kedisian mati awake sing rugi. Kena aja terulang, nggih. Kita tanamkan keyakinan tentang bahayanya itu, nggih. Seperti yang disampaikan Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang melakukan maksiat itu ibarat seperti orang yang minum minuman yang manis, nggih, minuman yang enak, namun akhirnya akan membuat orang celaka. Yang di situ ada racunnya, ya. Jadi ada kopi dicampuri apa cyanida, ya. Cyanida. Ya. Jadi kopinya enak tapi ada apa tadi namanya? Cyanidanya, ya. Ada racunnya, akan membuat orang mati. Semeneng lakoni maksiat, tapi akan mendatangkan kemurkaan Allah sehingga dia akan celaka. Tidak hanya akhirat, bisa jadi di dunia diberikan. Wah, hendak suwe balasannya nang akhirat. Buktine orang-orang yang bermaksiat itu hidupnya masih lancar, usahanya lancar, hidupnya enak-enak. Semakin banyak maksiatnya semakin kaya. Itu orang lain, istidrat namanya. Kalau kita melakukan hal seperti itu, bisa jadi kita tidak seperti itu, karena Allah sayang kepada kita, langsung diberikan balasan di dunia. Kita dipersulit oleh Allah dalam segala urusan kita. Nanti masalah datang silih berganti. Keluar dari masalah, datang masalah yang lainnya. Ini gara-gara kitanya. Di orang lain mungkin tidak seperti itu. Wong koncoku kuwi lho, ora tahu sholat tapi yo ndak tahu enek masalah uripe, usahane lancar. Tapi aku kok iso ngene yo. Allah punya keinginan yang berbeda, karena Allah masih sayang kepada kita, sehingga kesalahan kita langsung diberikan balasan oleh Allah, tidak menunggu nanti di akhirat
diberikan di dunia. Dan harapannya dengan diberikan balasan di dunia, di akhiratnya sudah tidak di perempuan yang beramal solih dan dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang enak baginya. Dan di akhiratnya akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Man a'rada ngang dzikri fa innallahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak mau mengindahkan tentang urusan agama, urip-uripku, aku gah diatur-atur. Nggak ada resiko ya tak tanggung-tanggung dewe. Misalkan seperti itu prinsip hidupnya, maka yang akan terjadi adalah kesulitan demi kesulitan akan diberikan Allah padanya. Kok enek kemudahan? Berarti istidrat. Istidrat, dilulu. Kemudahan yang membuat orang akan celaka. Sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Allah akan memberikan istidrat pada mereka dari sisi yang tidak mereka sangka. Belum sempat bertobat atas dosa yang dikerjakan, Allah sudah itu ini. Kita harus bisa menahan diri dari segala hal-hal yang merugikan kita, dan kita harus yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Walaupun kita berat melakukan kebaikan-kebaikan, karena berlawanan dengan nafsu kita anggap itu ibarat seperti minum jamu, walaupun terasa pahit, tidak kita senangi, namun akan membuat kita sehat. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami arti daripada kehidupan ini, dan bisa meyakini betul atas apa yang dijanjikan Allah, walaupun kita seolah-olah belum melihatnya, belum merasakannya sendiri. Kita belum melihat nikmat surga, belum melihat kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan Allah lainnya, tapi kita yakin bahwa Allah itu maha benar dalam segala firman-Nya. Shadaqallahu azim, maha benar dalam segala firman-Nya. Termasuk dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah mengatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang tidak mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang dirahasiakan Allah bagi mereka, min qurrati ainin, dari perkara yang menyenangkan hati mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas perbuatan yang mereka lakukan gitu. Jadi Allah itu tidak semuanya menyampaikan balasan. Ada sesuatu yang besar yang dirahasiakan Allah atas balasan, sebagai balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Ini yang disampaikan Allah. Kita yakin tidak lama kok, tidak lama. Makanya harus saling mengingatkan satu sama lainnya. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan pentingnya melakukan yang hak, melakukan yang diridhoi oleh Allah, yang diperintahkan. Bareng-bareng ngaji biar tahu mana yang diperintahkan yang harus kita kerjakan dan mana larangan yang harus kita tinggalkan. Dan di sisi lain kita juga watawassaw bis sabr, saling menasihati, saling mengingatkan terhadap sesama kita, karena kita ibarat seperti keluarga, satu dengan yang lainnya bersaudara. Kita ingatkan mana yang membuat kita selamat. Kalau ada orang yang jauh dari agama, dari saudara-saudara muslim kita ajak untuk mendekat ke agama. Dan yang masih lalai dengan ibadahnya kita ajak untuk melakukan ibadah, walaupun mungkin mereka tidak mau melakukannya pada saat itu. Namun bisa jadi asbab yang kita sampaikan Allah memberikan hidayah, kan bisa jadi seperti itu. Karena kita mengingatkan mereka pentingnya ibadah, kemudian mereka tergugah hatinya, bisa jadi seperti itu. Atau paling tidak saat itu dia tidak mau mendengarkan, tapi suatu ketika dia akan mengingat. Jadi kita tetap mengatakan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Atau paling tidak kita tidak ada tanggungan di hadapan Allah, artinya kita tidak disalahkan oleh Allah karena membiarkan, itu loh. Paling tidak seperti itu yang kita lakukan. Jadi ketika kita mengingatkan atau menasihati orang lain yang masih jauh dari agama, yang tidak mau melakukan amal solih, ibadah dan seterusnya, masih tenggelam dalam kemaksiatan, yang pertama kita berharap apa yang kita sampaikan menjadi asbab hidayah bagi mereka. Yang kedua,
Walaupun mereka tidak mau mendengarkan, menerima apa yang kita sampaikan saat itu, harapannya suatu saat nanti dia akan mengingat apa yang kita sampaikan. Atau paling tidak dengan kita menyampaikan, Allah tidak menyalahkan kita melihat suatu kemaksiatan, kita membiarkan. Kalau mungkin terjadi resiko yang sangat besar yang kembali kepada kita, yang paling tidak yang kita lakukan adalah ingkar bil qalbi. Kita tidak rela Allah yang kita sembah, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu didurhakai. Kita tidak ingin perbuatan-perbuatan maksiat terjadi karena saking cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, waktu sangat penting bagi kita, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan yang membuat kita akan selalu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang dicintai oleh Allah, apabila kita dasari dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan terhadap akhirat. Hanya itu kuncinya ya. Jadi kalau kita yakin betul terhadap akhirat, kita cintanya kuat pada Allah, kita pasti akan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau cinta kita kepada selainnya Allah terlalu kuat, cintanya kepada Allah lemah, maka yang kita lakukan adalah memenuhi keinginan selain Allah itu. Man ahabba syai'an kathura min dzikrihi wa khadimahu wa khada'alahu. Dikatakan dalam ungkapan orang yang mencintai sesuatu aktsara min dzikrihi, maka dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Kemudian wa khadimahu, dan dia akan selalu melayani sesuatu itu. Wa khada'alahu, dan dia tunduk pada sesuatu itu. Wa kana abdan haqiqatan lahu, dan dia akan menghambakan dirinya kepada sesuatu itu. Kalau cinta kita kepada harta sangat kuat, maka kita akan menjadi hambanya harta, bukan hambanya Allah. Tapi kalau cinta kita pada Allah yang kuat, harta akan kita jadikan sebagai sarana, sebagai perantara, sebagai alat untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan senantiasa bisa kita praktekkan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita menjadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.